人間本当に怖い思いをしたら人のことなんて考えていられない。周りの人間を犠牲にして。Halo semuanya, selamat datang kembali di Kimni. Gimana kabarnya para manusia pendiam di luar sana? Kali ini kita akan bahas sesuatu yang pas banget buat kalian yang suka diam-diam. Wey, 9 anime dengan MC pendiam. Kenapa pendiam? Ya karena mereka ini kayak camilan misterius di warung. Tampilannya biasa aja. Tapi kalau udah nyobain, bikin lagi. Jadi siap-siap ketemu karakter yang jarang ngomong, tapi punya karisma setajam pisau dapur ibumu. Tapi sebelum itu, bantu aku biar nggak jadi MC pendiam di dunia YouTube. Pencet like, subscribe, dan nyalain loncengnya. Yuk, langsung masuk ke daftar. Pertama, siapa lagi kalau bukan Oreki Hotaro dari Hyoka? Cowok ini punya filosofi hidup yang super simple. Kalau nggak harus ngelakuin, ya jangan dilakuin. Kalau harus ngelakuin, selesaikan secepat mungkin. Oreki ini tipe cowok mager yang sukses bikin kita berpikir, wah, rebahan itu ternyata seni. Tapi jangan salah, meskipun dia terlihat nggak peduli sama apapun, otaknya jalan kayak prosesor gaming RTX 4090. Kalau udah urusan teka-teki, Oreki ini tipe pendiam yang low effort, tapi hasilnya high impact. Dia sering dipaksa sama Chitanda Eru, si cewek super penasaran, buat nyelesain misteri. Ceritanya, dia direkrut oleh Chitanda Eru ke klub sastra klasik. Dan dari situ kehidupannya berubah. Chitanda selalu bilang, Watashi kini narimasu, alias aku penasaran. Tapi sebenarnya Oreki ini pengen jawab, aku enggak. Tapi ya mau bagaimana lagi? Mau nggak mau harus diselesaikan. Kalau kamu suka misteri santai, yang bikin otak mikir tanpa bikin kepala pusing, Hyoka ini pilihan yang tepat. Di nomor 2, kita punya Kiyotaka Ayano Koji dari Classroom of the Elite. Nih, cowok pendiam yang diam-diam bikin semua orang di sekolah elit jadi pion di papan catur kehidupannya. Cowok ini kayak gulungan kabel headset terlihat rapi di luar, tapi di dalamnya penuh rahasia. Ayano Koji masuk ke kelas D, kelas yang katanya berisi sampah sekolah. Tapi siapa sangka, dia sebenarnya adalah jenius yang suka pura-pura biasa aja. Bayangin aja, dia bisa bikin rencana yang bikin orang nggak sadar kalau mereka cuma pion doang. Tapi ya, Ayano Koji ini hemat banget ngomong. Kayak pulsa yang cuma dipakai buat SMS penting. Kalau dia ngomong, pasti singkat tapi langsung nusuk ke hati. Kayak SMS dari mantan. Intinya, dia itu definisi sempurna dari silent but deadly. Kalau dia ketemu MC lain, mungkin dia bakal bilang, kalian berisik banget. Bisa nggak diam dulu biar gue mikir? Anime ini cocok banget buat kalian yang suka drama penuh strategi dan intrik sekolah. 我々は常に禁じられし者を求め拒まれし者を恋願う。好きです。付き合ってください。ダメとは言ってない。何諦めようとしてるの。 Next, ada Sakuta Azusagawa dari Seishun Buta Yaru. Sakuta ini pendiam yang suka bikin lawan ngobrol. Speechless. Gimana nggak sarkasmenya itu kayak sambal rawit, kecil tapi pedas banget. Dialognya tuh kayak pedang samurai, tajam, kena, tapi elegan. Dia pertama kali bertemu Mai Sakurajima, si bunny girl, yang tiba-tiba nggak bisa dilihat orang lain karena fenomena aneh yang disebut puberty syndrome. Yang bikin menarik, meskipun Sakuta suka ngomong pedas, dia sebenarnya cowok super perhatian. Kalau dia lagi ngobrol sama Mai, itu kayak debat romantis versi wibu sailing sindir, tapi ujung-ujungnya bikin hati kita anget. Kalau Sakuta jadi pacar, dia tipe yang bakal bilang, aku diem bukan karena nggak peduli, tapi karena aku lagi mikir gimana caranya buat kamu bahagia.
Romantis kan? Anime ini paket lengkap. Drama, humor, dan sentuhan romantis yang gak klise. Baik-baik sayang, ada aku untukmu. 言わなければわからない。言ったとしても伝わらない。 Hachiman Hikigaya dari My Teen Romantic Comedy Snafu adalah cowok pendiam yang jago monolog. Isi pikirannya tuh kayak novel filosofi, mendalam, sarkastik, dan ya bikin kita mikir juga. Dia tipe cowok yang skeptis sama dunia sosial. Kalau ditanya soal cinta, dia mungkin bakal bilang, cinta itu cuma ilusi buat orang yang gak punya kegiatan lain. Dia nggak percaya sama hal-hal yang dianggap normal, apalagi soal cinta. Tapi di balik semua itu, dia adalah orang yang peduli, cuma nggak suka menunjukkannya. Kalau ada penghargaan MC, paling sinis tapi relatable, Hachiman pasti menang. Gak hanya pendiam, karakter ini juga pesimis profesional banget. Kalau kamu suka anime yang mengkritik kehidupan sosial remaja sambil tetap lucu, ini anime wajib banget kamu tonton. 苦しんで、あがいて、俺は。今日はふるさとを合唱しましょう。じゃあ田中君、伴奏お願いね。はい。田中がピアノ弾けるなんて意外だよな。 Tanaka dari Tanaka Kun is Always Listless ini beneran juara dunia rebahan. Kalau mager itu seni, Tanaka adalah maestronya. Mungkin dia pantas menyandang gelar Raja Mager Internasional. Kalau rebahan itu olahraga, Tanaka pasti jadi atlet nasional. Dia punya sahabat bernama Ota yang selalu jadi asisten pribadinya. Dia selalu bergantung sama Ota, sahabatnya yang lebih mirip babysitter. Tapi meskipun malas banget, Tanaka punya cara lucu bikin kita ketawa dengan tingkahnya yang super santai. Kebayang gak sih? Punya temen yang kerjanya cuma tidur tapi tetap bikin kamu ngakak. Kalau Tanaka bisa ngasih tips hidup, dia mungkin bakal bilang, jangan berusaha terlalu keras. Hidup itu harus dinikmati sambil tidur. 昼飯中にどうした突然。でも少し切ない感じもするよね、花火って。そうですか。 Arata Kaizaki dari Relive adalah pria dewasa yang diberi kesempatan untuk mengulang masa SMA dengan bantuan obat ajaib. Tapi dia jadi pendiam karena terlalu sibuk mikir. Gimana caranya gue bisa lulus ujian kali ini? Alih-alih jadi keren, dia malah sibuk nyesel karena dulu waktu SMA dia nggak belajar serius. Arata adalah tipe pendiam yang suka mikir. Gimana caranya gue nggak kelihatan tua di depan anak-anak ini? Tapi perjalanan hidupnya ngajarin kita bahwa nggak pernah ada kata terlambat buat berubah. Kalau kalian lagi cari anime yang ringan, tapi punya pesan mendalam, Relive ini jawabannya. いつもの癖で。俺と西宮、友達になれるかな。 Shoya Ishida dari A Silent Voice adalah karakter pendiam yang hidupnya penuh penyesalan. Gimana enggak? Di Aini menjadi pendiam karena trauma masa lalunya. Dia pernah membuli Shouko Nishimiya, cewek tuli di kelasnya. Dan sejak itu, dia jadi orang yang lebih introspektif. Anime ini ngajarin kita tentang pentingnya meminta maaf dan memperbaiki kesalahan. Tapi hati-hati ya, ini anime bakal bikin kalian nangis sambil nyalain bawang. Violet Evergarden adalah seorang wanita cantik mantan prajurit yang belajar memahami emosi manusia lewat menulis surat. Awalnya, dia kayak robot yang gak ngerti apa-apa. Bahkan emosi pun sepertinya tidak punya. Tapi pelan-pelan, dia menemukan arti cinta, rasa sakit, dan kehilangan serta emosinya pelan-pelan mulai terlihat. Kalau Violet ngomong,
Itu kayak surat cinta. Singkat tapi penuh makna yang dapat membuat hati kita semua tersentuh. Dia ngajarin kita bahwa meskipun kita nggak banyak bicara, perasaan bisa disampaikan lewat tindakan. Violet ini juga adalah karakter waifu sejuta umat yang diidam-idamkan oleh para pria, dan menurut gue, dia pantas menyandang gelar The Princess of Waifu. Anime ini bakal bikin kalian terharu sampai ke そう終わったん tulang. だ。 私は少佐の道具です。 Itu dia 8 anime dengan MC pendiam. Dari yang mager sampai yang jenius manipulatif, mereka semua punya cara unik buat bikin kita kagum. Karakter mana yang menurut kalian paling keren atau relatable sama kehidupan kalian? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifin lonceng biar kita bisa ngobrolin anime seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Minasan, mata adalah